Halo dan selamat datang kembali. Senang sekali bisa mengundang Anda di podcast ini. Kami menyebutnya Podcast Firman dan Roh dan kami memiliki percakapan menarik yang dirancang untuk membantu kita menjalani hidup yang berakar pada firman Tuhan dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Jadi, selamat datang. Senang sekali bisa mengundang Anda. Kami akan membuat seri tentang topik yang sangat menarik, akhir zaman. Kami mengundang Pendeta Asis untuk membantu kita mengupas seluruh topik ini. Kami telah melakukan beberapa percakapan yang sangat menarik tentang pengangkatan dan tentang kesusahan 7 tahun dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan mulai dengan melihat orang yang dibicarakan Alkitab, Putra. Antikristus. Jadi, jika Anda dapat berbagi sesuatu tentang Antikristus, dan juga melanjutkan dengan berbagi tentang bilangan binatang buas. Saya pikir paparan pertama yang kita miliki dalam kitab suci tentang orang yang sangat jahat ini dimulai dari kitab Daniel, di Daniel pasal 7. Saat Tuhan berbicara kepada Daniel tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Dan itu sangat menarik, karena Daniel, selama masa kerajaan Babilonia, Tuhan menunjukkan kepadanya sebelumnya, orang-orang Persia, orang-orang Yunani datang ke Bab. Benar, dan saat Tuhan menunjukkan semua hal ini, Dia mulai menyebutkan tentang tanduk kecil yang muncul, Anda tahu, dan tanduk dalam Alkitab berbicara tentang seorang pemimpin yang muncul, sebuah tanduk kecil. Di Daniel 7, dia berkata, Anda tahu, dia mulai mengucapkan hal-hal yang menghujat Tuhan. Dan di Daniel 7, dia berbicara tentang dia sebagai berperang dengan orang-orang kudus. Benar, jadi sepertinya ini tanduk kecil ini, orang aneh yang berani berbicara menentang Tuhan dan benar-benar menyerang orang-orang kudus. Kemudian di pasal 8 Daniel 80 berbicara sedikit lebih banyak tentang tanduk kecil yang muncul ini. Dia memberikan beberapa rincian di Daniel 8 dan 7 dan 8 tentang dari mana dia akan datang, dari mana dia akan muncul dan kemudian pembicaraan juga dimulai dengan berbicara tentang Anda tahu dia akan menghentikan pengorbanan harian dan dia akan mengubah waktu dan musim dan hukum. Jadi ini sebenarnya di Daniel 7 dia menyebutkan ini bahwa dia akan bermain dengan Anda tahu cara segala sesuatu dilakukan dan Anda tahu pada dasarnya menjadi semacam diktator Anda tahu mengambil waktu dan hukum di tangannya. Anda tahu jadi kita mulai melihat gambaran ini ditampilkan untuk kita kemudian lagi di Daniel 9 dia memberi kita sedikit lebih banyak wawasan dia berkata Anda tahu ini. Daniel pukul 9.27 dia berkata, dia akan membuat perjanjian damai dengan banyak bangsa kamu dengan banyak selama 1 minggu dan itu adalah 7 tahun. Jadi dia akan melakukan sesuatu. Dia datang sekitar periode 7 tahun yang kita tahu adalah 7 tahun kesengsaraan. Jadi, dia juga memberi kita kerangka waktu kapan Antikristus ini akan datang dan dia akan membawa semacam perjanjian damai. Namun, dia berkata di tengah-tengahnya dia akan melanggarnya dan dia akan menempatkan dirinya di bait suci Tuhan dan mendatangkan kehancuran. Dan karena itu, perjanjian baru menyebutnya sebagai kekejian yang membinasakan. Itu berarti kekejian karena dia menempatkan dirinya di bait suci Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan. Kehancuran karena dia akan mendatangkan malapetaka. Dia akan menghancurkan banyak hal. Sangat merusak, loh. Jadi, Daniel 9 dan sedikit lagi di Daniel 11, dia memberikan lebih banyak detail tentang apa yang akan dilakukan Antikristus ini yang menentang tanah perjanjian dan seterusnya. Benar, jadi ketika kita sampai di perjanjian baru, ada lebih banyak detail. Dan saya pikir, mungkin kita bisa, menyebutkan, Anda tahu, Wahyu 13, di mana, saat Tuhan menyatakan kepada Yohanes, apa yang akan terjadi dalam Wahyu 13, dia sekali lagi mulai berbicara tentang ini. Antikristus sekarang, dan itu sangat terkait dengan apa yang Daniel katakan, apa yang Yesus katakan, apa yang Paulus katakan. Tentang anak petisi, manusia durhaka ini. Dan di Wahyu 13 disitulah kita memiliki lebih banyak detail. Dan di bab itu, Wahyu 13, kita melihat dia dibantu oleh orang lain yang disebut nabi palsu. Dan kedua orang ini sebenarnya diberdayakan oleh naga. Jadi kita melihat seperti Trinitas yang tidak suci bekerja di sini. Ada naga yang adalah setan, Antikristus, dan nabi palsu. Dalam Wahyu 13, kita melihat Anda tahu 3 agenda besar yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah pengaruh politik, pengaruh global sebagai pemimpin politik, Anda tahu. Kedua,
kita melihat dia mengambil alih kendali sistem keuangan. Anda tahu, memperkenalkan apa yang sekarang kita sebut atau Alkitab sebut sebagai tanda binatang. Itu adalah tanda namanya. Dan tertulis 666, dan orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda ini, tanda orang ini. Anda tahu, jadi dia mengambil alih kendali sistem ekonomi, dan ketiga, dibantu oleh nabi palsu ini, mereka membawa masuk apa yang bisa kita sebut sebagai sistem keagamaan global di mana orang dipaksa untuk menyembah patung antikristus. Jadi, tiga hal, pengaruh politik, pengaruh ekonomi, pengaruh keagamaan adalah bagaimana dia benar-benar menyebarkan dirinya dan kendalinya secara global, dan ini adalah hal-hal yang dijelaskan Alkitab untuk kita. Benar, benar. Jadi, dia adalah manusia dan yang berpura-pura sebagai orang yang cinta damai, tetapi dia sebenarnya membawa banyak kehancuran dan begitu banyak pengaruh dan sangat dipengaruhi oleh musuh oleh roh-roh kegelapan. Wow! Dan ya, sungguh di luar imajinasi bagaimana ini akan benar-benar terjadi dan bagaimana ini akan terjadi. Namun Alkitab yakin dan menyatakan bahwa itu akan terjadi. Namun saya pikir Anda tahu ketika kita memikirkan hal ini, Anda tahu apa yang menurut saya seharusnya benar-benar mengejutkan kita adalah kita hidup di masa ketika hal-hal seperti itu benar-benar dapat terjadi. Anda tahu bahwa Anda tahu di mana sistem ekonomi global kita begitu terhubung, di mana kita bertransaksi secara digital dan Anda tahu segala sesuatunya terhubung dan juga tanda binatang ini, Anda tahu tanda yang dapat kita miliki di tangan kanan atau dahi kita, Alkitab menyatakan bahwa Anda hidup di masa ketika hal-hal seperti itu benar-benar dapat digenapi sehingga benar-benar mengejutkan kita dan ini ditulis 2000 tahun yang lalu, Anda tahu, sangat akurat ya. Jadi kita lanjutkan saja ke kedatangan kedua. Alkitab berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Jadi seperti apa ini nantinya? Kita tahu ketika ia lahir, ia berada di suatu tempat dan tidak banyak orang yang tahu. Akhirnya ia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Namun, ketika kedatangannya yang kedua, apa yang Alkitab bicarakan? Bagaimana ini akan terjadi? Kita tahu bahwa ketika ia naik ke surga, malaikat berkata bahwa dengan cara yang sama ia akan datang kembali. Jadi, bagaimana itu akan memengaruhi gereja secara global dan bagaimana Anda tahu bagaimana kedatangannya yang kedua? Jadi, seperti yang Anda katakan, pertama kali Yesus datang dan inkarnasinya sangat sederhana. Orang-orang bahkan tidak mengenalinya. Mereka tidak tahu siapa dia. Namun, Alkitab memberitahu kita, terutama Wahyu 19, bahwa ketika kedatangannya yang kedua, Anda tahu, ia akan datang dengan kuasa yang besar. Anda tahu, itu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat dan juga sangat supranatural karena Wahyu 1 mengatakan setiap mata akan melihatnya. Sekarang, tentu saja secara umum, seseorang berada di belahan bumi yang lain, ia datang ke sisi saya. Bagaimana mereka akan melihatnya? Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata setiap mata akan melihatnya. Jadi itu akan sangat mulia. Sehingga orang-orang di seluruh dunia akan tahu bahwa dia telah datang. Dan Alkitab berkata dia akan datang dengan ribuan dan 10.000 orang kudusnya, itu berarti semua orang, pasukan surga. Dan mereka semua datang bersama-sama. Dan dia datang dengan awan kemuliaan sekarang di bumi pada saat itu ketika Kristus datang dalam kemuliaannya, bangsa-bangsa berkumpul bersama untuk berperang melawan Yerusalem. Alkitab berkata bahwa dia akan datang, dan Zaharia 14 berkata, ayat 1 dan 2, berkata dia akan datang dan dia akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, tempat yang sama dari mana dia naik, Anda tahu. Jadi, dia akan datang, menginjakkan kaki di sana, dan pada saat yang sama dia akan menghancurkan pasukan, bangsa-bangsa, melalui firman dari mulutnya, Anda tahu, dan akan ada kehancuran yang sangat besar. Wahyu pasal 14 ayat-ayat terakhir mengatakan bahwa di luar kota Yerusalem darah akan mengalir setinggi bilik kuda sejauh sekitar 180 mil lebih. Itu berarti sangat besar. Seperti 5 mil dalam 180 mil. Kehancuran yang akan terjadi di sana sangat besar. Namun, Yesus akan datang dan menghancurkan bangsa-bangsa, pasukan antikristus, dan nabi palsu. Kali ini, ia akan
mendirikan kerajaannya sendiri. Ia datang untuk memerintah dan berkuasa di bumi. Ia datang sebagai raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Ini akan sangat mulia, melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Bangsa-bangsa akan mengetahuinya. Jadi, setiap mata akan melihat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu menakjubkan, itu akan menjadi fenomena global. Benar, benar. Jadi, Alkitab juga berbicara tentang sesuatu yang disebut penghakiman takhta putih yang agung. Jadi, haruskah saya takut akan hal itu? Haruskah saya menantikannya? Dan, Anda tahu, bagaimana seharusnya saya sebagai orang percaya memandang seluruh hal tentang penghakiman takhta putih yang agung pada dasarnya. Ya. Jadi, ketika kita melihat kitab suci, kita melihat bahwa Anda tahu, ketika Tuhan, seperti apa tepatnya yang telah kita bicarakan, ketika Tuhan Yesus datang, dan pada akhir 7 tahun kesengsaraan, Dia datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Pada saat itu, kita melihat, kita dapat menempatkan Matius 25 di mana Dia memisahkan domba dan kambing. Anda tahu, disitulah mereka yang telah melalui kesengsaraan masih hidup. Mereka yang telah percaya kepadanya tetapi tetap hidup melalui kesengsaraan menolak tanda binatang. Mereka diizinkan untuk memasuki pemerintahan 1000 tahun Kristus. Mereka yang telah menolak Yesus atau akan menerima tanda binatang, mereka akan menjadi kambing. Itu dipisahkan. Jadi, itulah yang biasanya Anda tahu menyebutnya penghakiman atas bangsa-bangsa. Sekarang selama 7 tahun ketika gereja berada di surga, saat itulah orang-orang percaya dihakimi. Jadi penghakiman orang percaya sangat berbeda. Anda tahu, itu terjadi di surga. Itu untuk upah. Paulus menulis tentang ini dalam 1 Korintus 3. Pekerjaan kita akan diuji. Emas, apakah itu emas, perak, batu permata, dan masing-masing akan menerima upah untuk pekerjaan yang telah dilakukannya. Sekali lagi, dalam 2 Korintus pukul 5:10, ia berbicara tentang itu. Kemudian kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Jadi penghakiman orang percaya terjadi sebelum kedatangan kedua. Jadi orang-orang percaya telah menerima bahwa pada akhir pemerintahan 1000 tahun, pemerintahan milenium adalah apa yang dibicarakan Alkitab dalam Wahyu pukul 20:14 dan 15, penghakiman takhta putih yang besar. Anda tahu bahwa pada akhir pemerintahan milenium, ada penghakiman takhta putih yang besar di mana setiap orang berdiri di hadapan takhta Tuhan. Saat ini sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut akan hal itu karena kita sudah diselamatkan. Penghakiman kita untuk upah telah terjadi. Penghakiman takhta putih yang agung ini pada dasarnya adalah untuk mereka yang menolak Yesus. Anda tahu Alkitab berkata Wahyu pukul 20:15. Siapapun yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan dipisahkan dari Tuhan untuk selamanya di lautan api. Anda tahu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut akan penghakiman itu. Kita telah dipisahkan dan tetap berada di pihak Tuhan. Penghakiman inilah yang seperti penutupan segalanya. Anda tahu, bagi mereka yang menolak Yesus, mereka selamanya disingkirkan dari hadirat Tuhan. Jadi kita melihat 3 peristiwa penghakiman yang berbeda, takhta penghakiman Kristus, penghakiman bangsa-bangsa, dan penghakiman takhta putih yang agung. Ya, benar. Dan memang dikatakan bahwa Tuhan akan memerintah dan berkuasa selama 1000 tahun. Dan kita menyebutnya milenium. Jadi, apa artinya itu bagi orang percaya? Tahukah Anda, apa yang Alkitab katakan tentang hal itu bagi orang percaya? Ya, jadi, menurut saya salah satu hal yang dapat kita ketahui dari kitab suci adalah bahwa Tuhan selalu ada di hatinya untuk memiliki umat yang akan memerintah dan berkuasa bersamanya. Anda tahu, karena dalam Matius 25, Yesus masuk ke dalam kerajaan yang telah dipersiapkan bagi Anda. Anda tahu, itu adalah sesuatu yang selalu dipersiapkan Tuhan. Daniel 7 menggambarkan hal ini ketika, ia berbicara tentang anak manusia yang berdiri sebagai yang lanjut usianya, dan ia menerima semua kerajaan dan otoritas, dan ia memberikannya kepada orang-orang kudus. Anda tahu, jadi kerajaan itu diberikan kepada orang-orang kudus. Dan mengapa Tuhan melakukan ini, dan mengapa ia melakukannya? Anda tahu, ia adalah raja, jadi ia hanya membutuhkan, saya pikir ia hanya membutuhkan orang untuk membantu mengelola kerajaannya, atau tidak jelas membutuhkan bantuan, tetapi ia mengundang kita untuk menjadi bagian dari itu dan berkata, datanglah, Anda tahu, akulah raja, datanglah nikmati kerajaanku. Bantu aku mengelola kerajaanku. Nah, jadi, Anda tahu, dalam pemerintahan milenium Yesus ini, Wahyu 20, ayat 4-6 memberitahu kita, Anda tahu, Yesus akan memerintah selama 1000 tahun dan dia mengundang kita untuk menjadi bagian dari milenium itu. Dan membantu mengelola, bekerja dengannya untuk mengelola kerajaan itu atas bangsa-bangsa.
Alkitab memberi kita banyak wawasan dan detail tentang seperti apa milenium ini nantinya. Dan seperti yang Anda nyatakan, orang-orang kudus akan memerintah dan berkuasa bersama Yesus. Akan ada orang-orang alami yang juga ada di bumi yang akan beranak cucu, jadi akan ada banyak sekali orang yang perlu dimuridkan, perlu dilatih, diajarkan firman Tuhan, dan bangsa-bangsa akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Hakikat segala sesuatu akan berubah karena selama milenium ini setan diikat selama 1000 tahun dan disingkirkan, dan Anda tahu, Alkitab memberi kita begitu banyak detail tentang seperti apa kehidupan selama milenium. Itu mengasyikkan. Ya, benar. Terima kasih banyak. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Saya tahu ada banyak sekali istilah, peristiwa, dan sebagainya yang diunduh. Namun, silakan baca bukunya. Buku ini merupakan kajian yang sangat rinci dan mendalam tentang akhir zaman. Jadi, kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Jika Anda menyukai kajian dan percakapan hari ini, silakan beri komentar dan like serta bagikan kepada mereka yang menurut Anda akan terbantu dengan ini. Terima kasih banyak dan bergabunglah bersama kami lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati Anda.